selanjutnya ini adalah halaman pertama di buku yang saya sudah kasih ke Kak Olga itu. Di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibaca ya. Terima kasih. Dibuat hari Sabtu 8 Maret 2014. Kak Olga, perkenalkan, nama saya Solehudin, umur 24 tahun, tinggi kurang lebih 160 cm dan berat kurang lebih 51 kg. Saya termasuk penggemar Kak Olga atau Olga Lovers. Cuman saya tak terlalu aktif. Jadi di sini saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Terus saya suka Kak Olga karena Kak Olga orang baik dan tulus setiap membantu orang. Kak Olga juga tidak sombong walau sudah kaya. Malah Kak Olga ini termasuk artis terkenal, host terkenal dengan bayaran yang besar. Tapi kakak tidak sombong dengan semua itu. Itu yang saya lihat dan rasakan pada Kak Olga, walau kita belum pernah saling kenal sebelumnya. Kak Olga, saya ini tipe orang pemalu, minder kalau bertemu orang. Saya tipe orang yang tak bisa menyapa orang, jangankan pada orang yang belum kenal. Yang saya kenal pun seperti guru dan teman saya sendiri, saya tak bisa sapa. Saya merasa minder dengan diri saya sendiri sehingga sulit ungkapkan kata-kata. Saya bisa berkata dan ungkapkan perasaan kagum juga suka saya pada Kak Olga seperti ini. Pada Kak Olga seperti ini juga melalui tulisan yang saya pikir dulu. Kalau saya ungkapkan dan katakan langsung pada kakak, saya tak berani, apalagi sampai bertemu Kak Olga langsung. Pasti saya akan hanya terdiam saja dan hanya katakan maksud kedatangan saya untuk memberi bingkisan saja. Paling itu yang bisa saya katakan lalu pergi. Walau sebenarnya banyak kata yang ingin saya ungkapkan pada Kak Olga. Nah segitu, terus jadi dipotong aja biar gak terlalu panjang. Soalnya ini memorinya kurang, agak sedikit HP-nya. Terus kesini mungkin nih. Nah, di sini nih saya tulis, hingga sampai saat ini pun saya menjadi orang yang sulit berteman. Saya lebih suka mengurung diri di kamar, teman yang ada cuma hayalan, harapan yang ada cuma hayalan, hidup yang saya punya hanya hayalan. Saya ibarat orang yang hidup tapi mati, orang yang mati tapi hidup. Tak ada kegembiraan, tak ada cita-cita dan impian yang ingin diraih, dan tak ada harapan. Semua hampa, yang ada hanya kehampaan, hanya kehampaan. Saya orang yang hanya tinggal menunggu mati saja. Tapi sebelum kematian saya datang, saya ingin berusaha lakukan sesuatu yang selama ini selalu hati saya katakan, yang selalu ingin saya lakukan, yaitu mengatakan apa yang saya rasakan dan alami pada orang. Ungkapkan rasa yang saya tahan dan saya tutupi selama ini pada orang yang jadi teman baik, guru-guru yang saya hormati dan kagumi. Juga menyerahkan bingkisan dan ungkapan rasa saya pada Kak Olga, orang yang saya suka, kagumi dan percaya. Agar di dunia ini kehadiran saya bisa diterima dan diakui orang lain.
oleh ayah, ibu, adik, kakak, keluarga, oleh teman-teman sekolah, teman-teman kerja, guru-guru, dan oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan diri saya sendiri, bahwa di dunia ini hidup seorang laki-laki bernama Solehudin. Saat itu saya berumur 24 tahun. Di sini tertulis 24 tahun yang hidup dengan mencoba menutupi keadaan dirinya yang tak bisa diungkapkan dengan ucapan pada orang lain, bahkan pada orang yang menyayangi dan dia sayangi, yang bisa mengungkapkan melalui tulisan. Berharap di dunia ini bisa bertemu dan menemukan teman yang bisa mengerti dirinya, bisa membantu masalah yang dialaminya, dan bertanya pada teman-teman, pada orang yang menyayangi dan dia sayangi, apa pantaskah orang seperti aku ini memiliki teman? Dan apa pantaskah orang seperti aku ini untuk hidup di dunia? Saya tak tahu apa yang dirasakan Kak Olga saat membaca tulisan ungkapan rasa yang saya buat. Apakah mungkin merasa aneh, heran, bingung, atau muak dan benci dengan apa yang saya tulis ini? Saya terima apapun yang dirasa Kak Olga pada saya, baik itu baik ataupun buruk. Bagi saya yang penting saya udah berusaha ungkapkan perasaan ini. Saya sudah berusaha katakan pada orang yang saya percaya dan saya ingin jadi temannya. Yang penting saya sudah lakukan apa yang dikatakan hati saya, itu sudah cukup. Walaupun nantinya tanggapan orang itu akan jelek pada saya akan terima dan tak menyesalinya. Karena ini keputusan yang saya pilih. Saya tak mau menutupi diri lagi, saya tak mau hidup di dunia hayalan lagi. Saya ingin hidup di dunia nyata dan punya teman nyata. Dan dengan ini cara saya, ini kemampuan yang saya miliki dan saya lakukan dengan tulisan. Dengan tulisan ini saya ungkapkan perasaan ini. Kak Olga, mungkin rasanya kurang sopan kalau meminta sesuatu, baik itu bantuan atau minta untuk jadi teman tanpa diucapkan langsung pada orang yang diminta. Tapi mau gimana lagi, yang saya bisa hanya melalui tulisan saja. Karena kalau diucapkan langsung saya tak bisa, dan pastinya saya hanya bisa bengong di hadapan kakak tanpa berkata apa-apa. Di sini saya meminta bantuan pada Kak Olga melalui tulisan ini. Kak Olga, kalau boleh saya mau tanya dan meminta pada Kak Olga, maukah berteman dengan orang seperti saya? Dan jika Kak Olga menerima permintaan saya ini, sebagai teman saya minta bantuan Kak Olga. Karena saya juga masih memiliki sedikit harapan dan keinginan atau mungkin cita-cita melalui hobi saya menulis ini. Mungkin ini juga kemampuan yang sedikit saya miliki. Saya punya hobi menulis cerita, walau bisa dibilang sih menulis novel, tapi ceritanya tidak nyata, cuma hayalan saja. Judul cerita yang saya buat ini berjudul Sabila, nama buku catatanku. Tadinya saya ingin coba kirim ke redaksi buku Galamedia Pustaka cerita saya ini, tapi saya urungkan niat saya ini karena ceritanya belum selesai saya tulis, soalnya saya tidak selalu fokus menulis. Saya pernah sekolah perhotelan dan lulus dari sana langsung kerja di hotel. Tapi sekarang tidak, saya keburu sakit. Cerita yang saya buat juga saya lanjutkan paling di waktu senggang saja. Selain itu cerita saya ini tidak menarik dan juga cara saya menuliskan cerita tidak seperti penulis novel lain. Saya tidak bisa menyusun kata menjadi kalimat dengan benar, membuat jalan cerita yang nyambung dan jelas atau kata-kata puitis seperti penulis-penulis novel biasanya. Saya tidak tahu cara dan tata cara menulis novel yang baik dan benar, karena saya tak pernah sekolah di bidang menulis yang kalau sekolah juga butuh biaya besar. Yang saya lakukan hanya menulis dan ceritakan menurut apa yang saya pikirkan, menurut yang hati saya katakan. Memang tidak baik dan benar, tapi yang saya coba tulis dan ceritakan ini, saya coba agar bisa dimengerti dan dipahami.
yang baca walau memang jauh dari kata bagus. Sebagai penggemar kakak dan sebagai orang yang ingin berteman dengan kakak, saya berharap tulisan cerita yang berjudul Sabila nama buku catatanku ini, kau agak bisa bantu saya untuk menerbitkannya ke penerbit buku, karena saya rasa kakak pasti punya banyak kenalan di bidang ini. Kak seperti biasanya pada orang baik jadi teman atau saya mintai bantuannya. Seperti biasa saya tak pernah memaksa orang, baik teman atau siapa saja yang saya percaya untuk membantu saya. Semua tergantung hati mereka. Apapun yang Kak Olga putuskan, baik itu membantu saya ataupun tidak, itu semua tergantung hati Kak Olga. Yang penting saya sudah utarakan maksud dan permintaan saya, itu sudah cukup.